Alhamdulillah, bersyukurillah. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Elisa yang sedang santuy. Apaan? Oleran. Istilah Sunda itu oleran. Halo semuanya, kaum mukmin di seluruh dunia dan muslim juga yang ku hormati, ku banggakan ya, karena teman-teman aku dan anak-anakku itu non muslim, Kristen Protestan tuh simbret. Kesayangan aku tuh dia itu Kristen Protestan ya, anak kesayangan aku tuh cowok, karena aku nggak punya anak cowok. Nah tuh, terus siapa lagi ya, terus aku terusin lagi. Terus apa ya, pagi ini udah disambut sama anak balita. Bu, minta jajanan dong, kata aku. Ya si dede, aku belum beli jajanan. Anak cowok, anak balita. Terus dia ngelihat ada air minum di aku, air galon. Itu air galon ada, minta minum. Pagi-pagi udah disambut balita. Jadi aku tuh heboh ya. Pagi-pagi kucing udah ngelilingin aku. Mau gak mau aku harus keluar. Oke lah kalau begitu. Halo semuanya, tim reporter di seluruh stasiun televisi, khususnya tim TV1 ya. Kalian semangat, sehat selalu, dan bekerjalah sesuai dengan talenta masing-masing ya, karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing, dan aku yakin kalian adalah orang-orang yang hebat dan mampu mengerjakan tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Jadi intinya apa ya, di sini tuh apa ya, aku akan memberikan peribahasa, jangan sampai kacang lupa kulitnya. Kulit lupa kacang, kacang lupa kulitnya. Ya intinya seperti itu. Siang ini di kita tidak ada pemadaman listrik ya. Aku pun di tempat yang ber-AC nih, tapi jangan lupa ada hihid di sampingku. Jadi intinya, coba udah pakai AC tapi hihid ngiplik. Jadi intinya hihid yang go internasional tuh, si hihid internasional hihid tuh, kenalin di Raja Pola ada tuh, si Bidada deket tuh, bisa beli tuh di sana tuh, di daerah Raja Pola banyak tuh anyaman. Ada hihid gak, tanyain. bibi aku pasti mau nunjukin di mana tempat anyaman biasanya ada hihid. Di pasar juga ada tuh, go internasional. Ini sih hihid go internasional tuh, hihid. Hihid adalah ciri khas almarhum nenek aku. Jadi kalau baca Quran nih, dia mah tidak turun dari kasur. Dia di kasur sholat duha, tahajud, karena udah nggak bisa ini ya. Jadi ibadahnya tuh sambil duduk hataman Quran. Terus cucu-cucunya dipanggil ke situ, paling terutama aku ya kalau ini tuh, karena aku mah spesial hidupnya. Riweuh apa ciweuh begitu melihat aku, apa yang dilihat, bikin isim Al-Quran ya. Nah itu bawa ini, terus minum air, air apa ya, hataman Quran, satu apa ya namanya, satu aqua yang gede tuh, minum ini. Kata aku, kenapa ngelihat aku tuh kok seheboh begini? Kalau ngelihat Bidewi mah enggak, dia nyantai, tapi ngelihat aku, wow luar biasa. Ternyata di situ mungkin ada tanda lahir dalam badan aku ya. Jadi dari semua cucu itu hanya aku yang rempong. Apalagi kalau aku udah ke daerah yayasan ya, ke yayasan apaku ya. Terus di sana energi negatif, sama ada orang pintar juga. Wah udah deh, kalau udah ngedrop sakit, datang tuh nenek aku tuh. Jadi aku cucu kesayangan yang bikin heboh juga dia. Bikin rempong, karena aku dikelilingi oleh orang-orang yang hidup, yang apa ya, yang kalau kita mah orang-orang hebat ya, orang-orang hidup, tapi di sini dikelilingi juga makhluk-makhluk astral. Sehingga rempong itu nenek aku. Ini mah cerita akbar ya. Berarti bukan tabligh akbar, tapi nenek aku ya. Ketika melihat kehidupan aku, badan aku jadi gitu. Jadi apa ya, intinya selesai hatam Quran, sini ini minum air, ini tempel di pintu, jadi kayak buletan gitu ya, tapi dari kayak apa ya, ayat-ayat Quran.
Jadi di sini ada kayak seperti makhluk-makhluk astral. Mungkin ada raja astral kali ya yang mau masuk ke rumahku di yayasan tuh waktu itu, karena aku di daerah ya, di yayasan. Terus kalau waktu di puskesmas maksudnya apa, aku waktu dinas masih adem-adem, tapi waktu di yayasan luar biasa, itu puncak-puncaknya pergelutan kayaknya, pergelutan. Karena di situ apa ya, ternyata percabangan suka ada ular-ular lewat gitu. Jadi daerah percabangan makhluk astral lewat, daerah yayasan dulu ya, tapi sekarang enggak. Dan di situ ada orang pinternya gitu, orang bisanya. Nah di sini nenekku, wow, ternyata aku ditugaskan khusus. Jadi intinya apa yang ingin ku ceritakan siang ini, berarti jadilah orang yang tidak lupa sama kulitnya ya. Kacang lupa kulitnya, meskipun ada AC, tapi tuan tradisi orang, coba tradisi, meskipun kita udah punya rumah yang enak, tetapi misalkan makanan pengen enak melulu, ada yang jenis orang-orang apa ya, aku meniru ya dari mereka, karena adatnya itu memberikan kebaikan gitu. Kalau orang kita mah ya udah mentang-mentang hidup enak, lupa deh sama ikan asin. Tapi ada jenis orang yang misalkan si tante nih, tante Cici ya, kenapa kalau ini di meja selalu ada ikan asin, karena mengingatkan kita waktu susah gitu. Mereka handal, dan aku belajar dari mereka tuh. Jadi kegigihan dalam menghadapi hidup ini ya, mereka itu tidak gengsi untuk menghadapi apa ya, gejolak kehidupan ini ya, terutama perekonomian. Jadi aku belajar dari culture lain tuh, jangan malu untuk bertanya dan apa ya, belajar dari yang lain. Kalau budayanya itu baik bagi kita ya, tapi tidak lupa sama budaya sendiri dan jati diri sendiri, identitas sendiri. Ngomong-ngomong ini tuh, aku ingin memberikan tip kepada Momi, tapi sekarang ya, mudah-mudahan jarang-jarang ya, kalau tidak urgent banget jangan adain pemadaman lagi. Kasihan yang punya balita, aku mah tidak punya balita weh. Siapa punya balita rewel, kasihan ya. Jadi intinya janganlah ya, kasihan kalau tidak urgent banget, kecuali ada gempa, longsor, banjir bandang, udah krisis energi banget, baru tuh diadain pemadaman listrik. Dan harus ada pemberitahuan dulu, bewara. Kalau ada pemadaman listrik, siapin misalkan beli senter yang gede-gede tuh, dicas dulu. Tapi senter bertahannya berapa lama? Nggak lama sebenarnya. Coba beli lampu tempel, tempel, maksudnya gini, bikin, ada nggak minyak tanah, minyak lagi yang digunain. Rempongnya buat kembali ke zaman jadul aja sulit ya, harus menggunakan minyak lagi. Zaman dahulu itu lampu tempel. Aku tipe anak yang hidup belajar dari lampu tempel, sampai nempel ke YouTube tuh lampu tempel, bukan dari anak-anak milenial kayak sekarang serba YouTube, serba belajar. Apa ya, ada ruang guru gitu ya, terus ada apa ya namanya, intinya belajar yang benar-benar praktis ya, ke Google lah. Aku mah ke perpus jalan sendiri, masih mending nggak bawa obor ya. Jadi zaman dahulu jadi tahu susahnya tuh, jadi gigih untuk hidup dari zaman gigih. Jadi intinya apa ya tuh, jadi kalau tidak urgent banget tidak ada pemadaman listrik lagi ya, kecuali kalau misalkan wah udah benar-benar di sana banjir bandang, gempa udah kerendam kemana-mana, baru tuh karena kasihan yang punya balita, kasihan. Kalau aku mah ya tenang-tenang aja dah hit. Jadi intinya apa ya, intinya apa ya, think smart, berpikirlah smart dan cermat. Jangan selain hemat ya, maksudnya berpikirlah yang smart, sebagai orang yang berpikiran sehat, berpikiran sehat ya, benar-benar. Karena apa,
Yang aku pikirkan tuh bukan diriku, tapi lingkungan. Ada kucing-kucing. Nih, kucing-kucing kan maksudnya hewan peliharaan. Terus aku kan teman-temannya Batita, Balita sampai hari ini. Ntar ya sayang, aku belum bisa standby di tempat itu gitu ya, karena aku harus banyak istirahat. Kok udah nanya-nanyain jajanan. Biasanya aku heboh kan berbagi makanan. Kok udah dikerubutin Batita, Balita. Ya, jadi aku tuh selalu dituntun untuk ngeramein di sekitar gitu. Sampai gini, Umi ngapain katanya, dikerubutin anak-anak Batita lagi ini lagi bagi-bagi keripik, kata aku kan. Keripik juga dikasih. Jadi kalau kita ngasih orang, kita akan dikasih. Hidup itu udah seperti itu. Tabur tuai, karma itu nyata, amaluna amalukum, itu hidup ya. Jangan salah ya, ingat. Jadi setiap perilaku tindakan kita itu akan kembali lagi baik buruknya sama kita sendiri. Jadi itulah ya. Jadi berhati-hatilah dalam bersikap, apalagi menyakiti orang lain, menjolimi ya, mencelakakan orang lain. Hati-hatilah ya. Intinya apa ya? Di sini tuh aku selalu mengedepankan kebersamaan, keceriaan. Kalau ada suasana yang maksudnya yang tidak bagus, aku mendingan pending dulu. Kalau enggak dipending dulu, kalau enggak menjaga jarak dulu. Nanti kalau udah suasananya enak, jernih kembali, baru gitu, baru maju tak gentar, nggak bisa nyanyi kan, suaranya lagi begini. Jadi intinya siang ini aku lagi istirahat di ruang ber-AC. Tapi hihit menemani tuh. Karena apa? Kayaknya AC kurang gede, kata aku. Jadi dihidin. Ini bilang gini, aku udah badan sehat-sehat. Nggak apa-apa sih, itu kan udah ada suaranya. Tuh, Acep sudah ada Niasa, don't worry. Jangan bilang kalau Neng udah sakit, nanti dibawanya bukan ke dadaha lagi. Sakit kista maksudnya. Tapi nanti dibawa sama Dewi sama Acep kemana, ke Ciputat, nanti dirawatin. Emang Neo apa ya? Neo makan bagian yang ngerawat Bidewi ya, Om Ecep. Aku mah insya Allah ya kuat ya, sampai hari kiamat. Ayo berdiri tegak, sok sampai hari kiamat berdiri tegak. Karena kalau kitanya tumbang lah, kasihan atau kucing-kucing aku pada nangis ntar. Yang masih ada yang di jalan raya pada minta makan juga tuh. Terus generasi muda ya, jangan tumbang dong katanya Bunda, jangan tumbang dong katanya Umi, jangan tumbang dong katanya siapa lagi ya, ibu, Umi, Bunda, itulah ya. Jadi intinya apa ya, intinya sekarang ini fokuslah kepada pekerjaan kalian, berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dari sebelumnya, introspeksi diri, mawas diri. Karena hidup ini apalagi sih yang diramein? Hidup ini sebentar lagi, kalau udah ada banjir bandang, gempa, apa kataku, periode kiamat itu beberapa kurun waktu lagi. Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, mudorot, bukan maslahat, maka mubazir, sia-sia hidup kita, tidak dinikmati kebersamaan bersama Batita, Balita. Kapan lagi menikmati hari-hari kebersamaan bersama keluarga, bener ya, bersama orang-orang keluarga tersayang. Gunakan itu. Kalau udah kiamat mah rempong. Baru sekarang begini ya, aku pantau kemarin keluar, ini belum memberikan tip ya, menggunakan lilin. Jadi intinya baru 4 jam tidak dinyalakan lampu, kasihan. Aku lihat OSEP tutup, kasihan banget ya. Karena sebenarnya baru setengah jam tutup aja lumayan yang pada mau belanja, termasuk aku pun mau belanja, mau beli apa ya kemarin sebelum maghrib. Karena kemarin pemadaman listrik tuh dari jam 2 sampai maghrib lebih ya, 4 jaman lah kurang lebih. OSEP tutup, Alpamidi juga ditutup karena mereka itu nyalanya itu dari listrik, maksudnya akses aktivitasnya itu dari listrik. Berarti di sini pengaruh listrik luar biasa ya, air, unsur air, listrik, BBM, selain BBM ya benar-benar luar biasa ya.
Aku tuh sampai miris, kasihan ya Osep tutup. Coba Osep tutup 4 jam. Yang mau beli jadinya pada balik lagi. Perniagaan. Berarti di sini rugi ya. Rugi. Baru 4 jam. Apalagi kalau 3 hari 3 malam. Rugi. Yang rugi siapa? Ya kalian yang ini, yang memanage itu, kasihan ya. Dan kita juga nggak bisa beli itu Osep. Sampai aku sedih banget ya, Osep kok tutup gitu. Ada yang mau pada beli. Kalau aku kemarin mau ke Alfamidi, mau beli apa kemarin ya, beli something ya. Intinya tuh Alfamidi ditutup juga. Karena apa? Karena penerangannya itu dari listrik. Berarti fungsi listrik luar biasa ya untuk perniagaan. Tuh Osep. Terus warung juga kegelapan. Ada yang beli rempong, yang jadi pegawainya yang muda-muda. Wah, udah ajakin bercanda sama aku. Ini mah gimana sih, kata katanya ini tuh anak-anak muda. Jadi intinya pada rempong semua, gelap ya. Di warung juga penerangan fungsi listriknya benar-benar luar biasa ya. Makanya gini, bingung juga nih nanti kalau BBM-nya. Sekarang BBM udah cuma ada, misalkan yang di iniin Pertalite harus ke SPBU. Di ini harus Pertamax, misalkan di warung-warung lah, udah ribu ya. Berarti fungsinya listrik luar biasa. Bersyukur masih ada listrik. Kata aku tuh begini, bersyukur masih 4 jam ini. Udah kalau udah seeneng-eneng kayak kita dulu, tapi masih bisa hidup loh. Dulu kita masih bisa hidup tanpa listrik, menggunakan lampu tempel. Tapi kalau sekarang karena udah terbiasa manja, jadi tidak bisa, repot. Masalahnya di situ ya. Dan untuk menggunakan lampu tempel harus menggunakan minyak. Untuk metode jadul mantul harus menggunakan minyak. Minyaknya dari mana? Minyak tanah. Sekarang repot juga ya. Masalahnya per BBM-an. Sekarang untuk mendapatkan minyak tanah juga susah ya. Coba bikin lagi lampu kayak lampu tempel kayak zaman dahulu. Bisa nggak bikin lampu kayak zaman dulu? Digencarkan lagi. Bikin lampu kayak dulu. Terus minyak tanahnya dari mana? Ayo, dari mana? Untuk metode zaman dulu aja agak sulit juga. Obor juga menggunakan minyak. Obor tuh buat keluar. Kalau misalkan kita mau berkunjung malam hari tuh, dari rumah ke rumah menggunakan obor. Nah, kalau yang punya Petromak, biasanya warteg warung tuh Petromak harus pakai Spiritus. Gimana dulu Spiritus, sok beli Petromak. Sekarang ada nggak? Jarang ada Petromak nih. Karena kemarin rempong ya, baru sehari momi pada ngelayer, kasihan banget. Ada bang, ada ini nggak, ada lilin, masih ada lilin, habis bu, kata aku. Ya lo kasihan banget, baru 4 jam momi pada spare lilin. Kata aku kasihan banget ya gitu. Coba kalau zaman dulu mah anteng-anteng sebenarnya. Karena apa? Udah ya emang wayahnya kayak gitu ya. Jadi apa ya istilahnya, kita udah ada lampu tempel yang punya Petromak dan memang tidak bersandar ke listrik ya kalau zaman dahulu. Akhirnya apa? Kosong. Akhirnya dia mungkin nyari lagi ke tempat lain. Kemarin tuh ya penggunaan lilin, karena yang paling termudah ketika listrik padam itu hanya lilin. Tapi di sini aku memberikan tip. Momi, jangan pernah menggunakan lilin di setiap ruangan. Terlalu riskan. Nanti kalau ada tikus lewat, kesenggol. Kalau ada yang punya kucing nih, kayak aku, kesenggol. Jadi pergunakan lilin di area tertentu. Misalkan kita beli lilin 6, nyalakan hanya 2 lilin, misalkan di ruangan tengah sama di ruangan tertentu. Udah dipantau terus. Karena lilin itu kalau tempatnya yang kurang, harus yang benar-benar dari aluminium ya, jangan menggunakan yang kaca. Yang kaca-kaca tuh maksudnya yang jangan menggunakan dari bahan-bahan yang plastik, apalagi plastik meleleh. Masa iya plastik ya, pokoknya yang dari aluminium kayak logam gitu. Aluminium bawahnya itu, alasnya itu aluminium. Pokoknya yang jangan dari kaca masih mending kali ya. Pokoknya sebaik-baik tempat tadahan itu dari aluminium ya. Aluminium, kalau mending melamin, tapi belum disurvei sama aku. Tapi yang biasanya aku gunakan adalah aluminium. Ada bekas apa ya, pokoknya aluminium lah. Bekas apa tuh, coba bikin kue.
aku nggak senang bikin kue, akhirnya aku pakai deh buat lilin. Jadi intinya apa ya, intinya tip buat si Momi itu ya, jadi gunakanlah lilin hanya beberapa, jangan semuanya. Misalkan dinyalain semua di tiap ruangan gitu, dikhawatirkan itu terjadi kebakaran. Air zaman ini kalau sudah kebakaran sulit padam, nauzubillah ya, padamnya sulit. Nggak tahu ya, api air zaman ini luar biasa sulit ya, bener nggak? Kalau ada kebakaran sulit padamnya, ngeri ya, ngeri sekali air zaman ini. Unsur api sulit padamnya karena terlalu ekstrim kali ya, cuaca ekstrim. Terus unsur air, kalau udah ngamuk unsur air udah dah, unsur air ya. Jadi sekarang tuh yang ekstrim luar biasa ya. Unsur api juga begitu. Coba ada pernah nggak kejadian yang kebakaran kayak gitu terus susah untuk padamnya apinya, itu yang dikhawatirkan. Jadi triknya jangan dinyalain semua tuh lilin, jadi hanya 1-2 di ruangan tertentu. Kalau yang menggunakan lilin, syukur-syukur ada yang menggunakan ada lampu tempel, jarang kayaknya, udah nggak musim lagi. Aku lagi berpikir bikin lampu tempel tapi minyak tanahnya jadi lagi dari mana ya minyak tanahnya. Aku lagi berpikir nih, kalau sumbu-sumbunya masih bisa diusahain bikin gitu, sumbu terus tempat alasnya, tapi itu minyak tanahnya itu tetap minyak tanah spiritus tuh kalau yang petromak. Jadi sebenarnya tuh itu buat periode ke depan tuh usaha sok pada bikin petromak. Siapa tahu resesi nanti tidak ada listrik, jadi menggunakan petromak lagi. Pada bikin itu petromak kayak bohlam pakai apa ya, petromak spiritus. Masih bisa nggak kita dapat spiritus kalau nggak minyak tanah? Jadi untuk ekonomi ke depan resesi itu tuh bikin lampu tempel. Siapa tahu kan nanti nggak ada listrik sama sekali kayak BBM nih, misalkan Pertamina Pertamax nggak ada, adanya Pertalite misalkan karena terlalu mahal, misalkan di warung-warung. Berarti tuh lahan ekonomi tuh pada bikin itu lampu tempel, terus bikin petromak kayak dulu lagi, berarti buat spare. Kan kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, berarti makin sulit ya. Hidup tuh bukan makin enak, makin sulit. Itu buat lahan ekonomi tuh. Nanti aku beli ya lampu tempelnya kalau udah jadi. Ya, terus apa lagi, aku mah hanya ngasih itu aja, ide apalagi ya, bikin petromak modelnya, lihat-lihat aja di mana ya, di YouTube ada kali model petromak kayak apa gitu. Bahan-bahannya simpel, intinya itu spiritus sama minyak tanah. Masih bisa nggak mendapatkan itu? Sementara ini solusinya ini kan tidak menggunakan minyak tanah sama spiritus, jadi hanya menggunakan ini. Sebenarnya lebih simpel, cuman bahayanya kalau tidak hati-hati. Ini sebenarnya yang paling, kalau dibilang mah tidak menggunakan spiritus sama minyak tanah. Masa kita hidup bersandar ke lilin ya? Di sini tuh berarti apa ya, ketelatenan dalam menyalakan tuh harus teliti, benar-benar menggunakan lilin ya. Jadi apalagi ya, pokoknya itulah ya intinya. Baru 4 jam kemarin, kesimpulannya ya, aku suka pakai kesimpulan nih. NB kata-kata mutiara, masih mending nggak pakai kata-kata mutiara. Jadi 4 jam tidak dinyalakan, kasihan ya, mesinnya padam listrik, kasihan OSEP yang baru ada di sekitaran sini nggak bisa beroperasi. Kasihan juga di 4 jam aku juga mau masuk situ ya ditutup gitu, karena mereka penerang, tidak mungkin kan masuk yang mau beli dalam kondisi gelap karena terang terus. Mereka mah menggunakan, kecuali agak siang ya, karena itu mau menjelang maghrib kalau nggak salah. Jadi itulah ya intinya siang ini topiknya tip dalam menggunakan lilin. Terus apa lagi, apa ya, intinya berpikir smart dan cermat aja lah. Yuk
let's sing together. Memasuki periode sulit ini. Sudah ya, itu aja yang ingin kusampaikan. Aku sedang menghemat daya. Emangnya HP apa ya? Kan nyala listriknya juga. Dicasin dong handphonenya biar nyala. Aku sedang menghemat energi sebanyak tenagaku. Jadi habis beres-beres benda-benda rebahan lagi. Maksudnya oleran. Istilah Sunda mah oleran. Jadi intinya itu ya. Aku sampaikan nanti ya. Sabar. Berarti di sini aku sedang itu ngecebrek lagi. Bukan penyuluhan ya. Berarti campur aduk vlog aku. Bukan hanya BBM aja. Tapi menyangkut apa yang ku lihat berdasarkan kenyataan realita di lapangan. Gitu, survei epidemiologi lagi. Sudah itu aja yang ku sampaikan. Selamat siang, selamat menikmati hari-hari. Yang pakai AC nikmati ya, tapi jangan diboros-boros. Yang pakai kipas juga nikmatilah apa adanya. Kata itulah kalau kita selalu bersyukur maka akan terasa nikmat. Beda lagi dengan orang yang kufur nikmat, tidak akan bisa dinikmati. Sudah itu aja yang disampaikan. Assalamualaikum dan selamat siang buat semuanya. Dadah, Misi Lilin dadah tuh.